Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Paus, Prodi Ilmu Politik 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tipe kepemimpinan transaksional. Adalah perilaku pemimpin yang memfokuskan perhatiannya kepada hubungan interpersonal antara dirinya dengan anggotanya, yang dimana melibatkan hubungan timbal balik. Di sini kita lihat sedikit atau kita sedikit mengkaji bahwa tipe kepemimpinan transaksional ini melihat atau menguatkan atau mengikat ikatan atau hubungan antara dirinya dengan bawahannya. Mengapa tipe ini sangat penting? Karena yang kita tahu bahwa tipe ini juga salah satu tipe yang berkaitan dengan sifat atau tipe yang sangat mendominasi kepercayaan dari bawahan untuk dirinya. Maksud dirinya ini sebagai seorang yang sudah menjadi pemimpin dalam lingkungan organisasi ataupun lingkungan yang bersifat ada keanggotaan di dalamnya. Lalu tipe transaksional ini juga sangat berdampak positif untuk meyakinkan bawahannya untuk bersikap disiplin dan bersikap percaya diri agar tidak ada suatu hubungan kekacauan di dalam organisasi, karena tipe transaksional ini saling memiliki timbal balik yang bersifat positif, sehingga interaksi transaksional seperti melakukan survei dan negosiasi, sebab karena dengan tipe ini transaksional ini melakukan survei atau negosiasi, seperti kita lihat atau kita contoh yang terjadi di salah satu demonstrasi, di mana tipe transaksional ini sangat berdampak sekali di dalam suatu demonstrasi, karena di dalam situ ada perlu disurvei, negosiasi, dan mengambil keputusan yang harus disepakati. Karena mungkin tipe ini juga sangat penting dalam suatu mengambil kepercayaan untuk menentukan kepemimpinan dalam organisasi. Setelah itu mereka pun perlu memberitahukan ekspektasi kepada anggotanya. Nah, tipe transaksional ini kenapa harus memberikan ekspektasi yang sangat atau dampak yang sangat baik untuk bawahannya, sehingga anggota-anggota yang mengikuti atau dipimpin olehnya itu mendapatkan timbal balik yang sama, yaitu mungkin entah itu dari keinginan yang organisasi harus mengarah ke seperti ini, atau organisasi harus mengarah seperti yang diinginkan oleh kedua belah pihak antara pemimpin dan bawahannya. Kedua belah pihak sama mendapat atau memenuhi hal dalam tanggung jawab sesuai dengan apa yang disepakati. Nah, seperti apa yang tadi saya katakan, bahwa kedua belah pihak ini antara pemimpin dengan
bawahannya harus benar-benar mensepakati apa yang ingin dituju atau apa yang ingin diubah agar mendapat timbal balik. Timbal baliknya itu mungkin tidak timbal baliknya itu tidak kepada diri sendiri, tapi mungkin secara menyeluruh. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur di dalam tipe transaksional ini. Di sini kita akan melihat sedikit tentang unsur-unsur tersebut, yaitu unsur kerjasama antar anggota dan pemimpin yang bersifat controlling atau kontroltual. Nah, kerjasama antara anggota dengan pemimpin ini sangat penting sekali. Kita tahu bahwa bila ada kerjasama yang terjadi di dalam suatu organisasi dan itu memiliki kontroltual yang sangat menjamin, dipastikan bahwa organisasi akan berjalan dengan baik. Yang kedua, unsur kedua adalah prestasi yang terukur, yaitu jika ada kerjasama ataupun kerja yang baik, kepercayaan yang kuat, pasti akan ada mendapatkan timbal balik, yaitu mungkin prestasi atau prestasi yang terukur menjadi timbal balik yang sangat baik untuk suatu organisasi. Nah, unsur ketiga adalah adapun reward atau upah yang dipertukarkan dengan loyalitas. Nah, di sini pasti kita tahu bahwa setiap organisasi membutuhkan upah atau setiap apa yang dilakukan oleh antara bawahan dengan atasan itu pasti akan memerlukan upah. Nah, upah yang di sini yang kita maksud adalah setiap apa yang dilakukan dengan kerjasama ataupun prestasi yang didapatkan pasti ada reward atau upah yang didapatkan dengan kerjasama yang loyalitas. Nah, kepemimpinan transaksional ini merupakan kepemimpinan yang paling banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kerjasama dalam suatu tim sepak bola ataupun kerjasama dalam suatu dalam suatu organisasi ormas-ormas. Nah, sering kita jumpai tipe-tipe seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tipe situasional. Ini adalah model kepemimpinan adalah pemimpin yang menyerahkan model manajemen yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan situasi kepemimpinan, perlu menggali tingkat perkembangan dan kesiapan anggota dalam mengikuti suatu organisasi. Kemudian model kepemimpinan yang paling tepat untuk diterapkan adalah situational leadership. Model ini dikembangkan pertama kali oleh Greenberg dan Paul Hayes dengan nama Lifestyle Theory of Leadership pada akhir dekade 1990. Nah, tipe ini yaitu memiliki gaya pemimpin yang efektif adalah yang paling tepat dengan situasi dan kondisi. Pemimpin yang sukses adalah mereka yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan berbagai gaya kepemimpinan pada saat yang berbeda. Nah, kenapa tipe ini sangat penting adalah mengapa? Karena pemimpin yang memiliki tipe situasional ini, dia mampu membaca atau mendeteksi situasi-situasi di sekitarnya. Nah, adapun kelebihan yang perlu dimiliki oleh tipe situasional ini adalah pemimpin yang memiliki sifat tegas dan cepat. Nah, bila ada situasi yang tidak tenang di dalam keadaan apapun itu, dia memiliki sifat yang tegas dan cepat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait di dalam organisasi maupun di lingkungannya
serta apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, pemimpin yang situasional ini dia mampu memiliki kelebihan juga, memberikan pengarahan yang baik dan jelas untuk melaksanakan tugas. Nah, ada kaitannya dengan pemimpin transaksional, yaitu ketika dia sudah melakukan dampak balik, maksudnya dia sudah melakukan perintah. Nah, situasional ini dia harus, pemimpin tipe yang situasional ini dia harus melaksanakan memberikan pengarahan yang jelas serta untuk melaksanakan tugas agar tidak ada kekeliruan dalam melaksanakan tugas tersebut. Nah, adapun kekurangan yang dimiliki oleh pemimpin situasional ini, yaitu bawahannya mungkin sering cenderung bersifat pasif karena keputusan yang diambil sepenuhnya oleh pemimpin. Nah, ini yang kita sering jumpai itu di suatu acara-acara seperti LDH atau acara-acara kampus yang menata karakter-karakter mahasiswanya untuk menjadi seorang pemimpin. Di situ kita akan melihat salah satu sifat situasional yang dimana kekurangannya tipe kepemimpinan situasional ini, yang dimana dicabut segala hak yang dimiliki oleh serta. Nah, kekurangan kedua adalah bawahan merasa diawasi dengan ketat dalam melakukan atau melaksanakan tugas, sehingga dapat menimbulkan ketakutan apabila melakukan kesalahan. Tipe ini yang mungkin kita sendiri juga menemukannya dalam dunia pekerjaan ataupun dunia organisasi, sehingga kita tidak bebas untuk melakukan hal-hal yang menurut kita baik tapi ada tekanan di dalamnya, entah itu tekanan dari atasan ataupun tekanan dari larangan yang diberikan oleh atasan, sehingga batasan-batasan yang dimiliki oleh tipe kepemimpinan situasional ini sangat tidak begitu berdampak timbal balik, tapi ada positifnya juga, sehingga kita menjadi disiplin. Yang ketiga, kita akan melihat tipe kepemimpinan, yaitu tipe kepemimpinan transformasional, merupakan salah satu tipe kepemimpinan yang istilahnya mulai muncul ke permukaan dan hangat diperbincangkan. Lantas apa itu tipe transformasional? Nah, di sini kita akan sedikit melihat apa itu tipe transformasional. Adalah berbicara mengenai suatu komunitas atau organisasi, bahkan sudah pasti tidak akan terlepas dari konsep sebuah kepemimpinan. Suatu komunitas ataupun suatu komunitas pasti memerlukan suatu sosok pemimpin yang untuk menggerakkan tujuan bersama. Nah, di sini kita akan melihat apa itu tipe kepemimpinan transformasional. Tipe kepemimpinan transformasional ini, seorang pemimpin transformasional memiliki kemampuan untuk membingkai kembali setiap isu yang pernah terkuak atau pernah dia angkat, di mana mereka menunjukkan bagaimana masalah-masalah atau isu-isu itu dihadapi para pengikutnya dan dapat dipecahkan apabila mereka mendukung dan mewujudkan visi sang pemimpin tentang masa depan. Nah, pemimpin transformasional ini dia cenderung melihat atau sering memecahkan masalah di dalam suatu organisasi. Apabila ada masalah di dalam suatu organisasi, dia mampu memecahkannya dengan melibatkan bawahannya untuk membuat suatu agenda atau suatu perkumpulan untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dalam, agar visi dan misi yang ingin diwujudkan suatu pemimpin
formasional ini dapat tidak bertentangan lagi dengan bawahannya, atau tidak mudah lagi ceroboh di dalam melakukan atau mewujudkan visi misinya. Nah, seorang pemimpin transformasional ini juga tidak enggan untuk mengajarkan para pengikutnya bagaimana mereka sendiri memiliki potensi yang dapat dikembangkan serta mampu menjadi pemimpin-pemimpin entah itu pemimpin-pemimpin berkelanjutan atau pemimpin di dalam suatu organisasi. Pemimpin transformasional ini sangat penting karena dia sangat terbuka atau sangat memberikan ruang untuk bawahannya menjadi pemimpin-pemimpin berikutnya setelah dia sudah mulai, entah itu sudah mulai turun jabatannya atau sudah mulai akhir. Nah, di situ sudah ada pemimpin-pemimpin yang sudah disiapkan tentu oleh pemimpin tipe transformasional ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.